Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian tazkirah Masjid Agung Qubatimah Kota Pangkal Pinang, dan pada sore hari ini kita menghadirkan narasumber yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Rumata. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung dan juga sebagai Sekretaris Umum MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kegiatan kita ini juga nanti akan mendengarkan tilawah Al-Quran menjelang berbuka puasa yang akan dibacakan oleh Adinda Debbie Al-Ghadizah. Dan bagi pemirsa yang ingin menyalurkan zakat infak sedekah dapat melalui rekening Bank Sumsel Babel Syariah dengan nomor rekening 808090109991 untuk rekening zakat, atau nomor rekening 809090031515 untuk rekening infak atas nama Lazismu Bangka Belitung. Pemirsa, tema kajian tazkirah kita sore hari ini adalah menggapai Lailatul Qadar dengan iman dan amal solih. Menggapai Lailatul Qadar dengan meningkatkan kualitas iman dan kuantitas amal solih, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Dan ibadah ini didasari oleh keikhlasan iman kita dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hasan Rumata. Silakan Pak Hasan untuk menyampaikan pengantar tentang kajian kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Para pendengar setia dan jemaah, terutama membawa acara Ustadz Heru, yang mudah-mudahan dapat acara ini kita kelola secara berkualitas. Kemudian beberapa uraian dalam pengantar ini akan kita sampaikan kepada khalayak untuk menjadi kerangka berpikir, beramal di dalam momentum bulan suci Ramadan yang kita semua mafhum tentang kemuliaan, kebesaran, serta bulan yang sangat khusus dari 12 bulan di dalam setahun. Dan di dalam bulan yang khusus ini ada malam yang khusus, ada malam-malam yang khusus, dan satu malam yang sangat khusus adalah Lailatul Qadar.
Dan hari ini topik yang kita angkat adalah menggapai Lailatul Qadar dengan iman dan amal. Menarik topik ini bila kita ulas, dan semua kita akan mendapat pancaran dari Al-Quran surat Al-Qadar yang saya sampaikan di dalam pengantar tadi. Itu menjadi muatan yang kuat untuk kita mengejawantakan bersama di dalam keberhasilan di akhir Ramadan, di 10 bagian akhir dalam bulan Ramadan, yang diisyaratkan bahwa di bagian akhir di bulan Ramadan atau 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, di sana ada pertanda, ada isyarat bahwa akan ada atau pasti ada Lailatul Qadar. Dan kita baca tentang malam kemuliaan itu. Di sana disebutkan bahwa sesungguhnya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Para pendengar setia yang kami cintai, tapi tidak dijelaskan tentang malam apa, karena dikhawatirkan manusia suka berspekulasi. Ya. Tidak lagi berpikir untuk beribadah atau beramal yang lain, menunggu malam yang telah ditetapkan itu. Menunggu malam yang agung itu. Sehingga Allah menyembunyikannya dengan sebuah motivasi bahwa kita beribadah kepada Allah dengan tidak berspekulasi, dengan tidak bermatematika, tetapi beribadah kepada Allah dalam koridor kita ikhlas karena Allah. Sebagai hamba, kita melakukan berbagai perbuatan baik, beramal baik, dengan semangat bertauhid kepadanya, maka itu jauh lebih penting daripada kita bermatematika, berspekulasi untuk mendapatkan, menanti, merebut satu malam yang telah ditetapkan. Itulah bagian dari rahasia Allah, dan kemudian Allah ingin mengatakan pada hamba-hambanya bahwa beribadah kepada Allah itu adalah bagian di mana bentuk perhambaan diri hamba kepadanya, kepada Khalik. Dan tidak usah menghitung berapa yang harus kita dapatkan, tetapi raihlah keikhlasan, dapatlah rahmat Allah, dan gapailah apa yang Allah berikan kepada kita bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semangat yang terbungkus, dikemas oleh Allah untuk tidak kita ketahui bahwa malam apa sesungguhnya terjadi malam keberuntungan itu, malam kemuliaan itu. Malam Qadar, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Dan banyak sekali penjelasan para ulama bahwa hamba-hamba yang mendekatkan diri pada Allah di malam kebahagiaan itu, malam keberuntungan itu, malam yang mulia itu, maka yang bersangkutan mendapatkan kemuliaan lebih dari 1000 bulan. Dalam beberapa penjelasan para ulama tidak ditentukan 1000 bulan. Bisa aja 2000 bulan, 3000 bulan. Apa maksudnya? Agar hamba beribadah kepada Allah tidak menghitung pencapaiannya, tetapi beribadahlah kepada Allah untuk selama hidup kita, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. I'mali dunya kaka annaka ta'ishu abada wa mali akhirah kaka annaka tamutu gada. Beribadah kepada Allah dalam urusan kehidupan dunia, maka terasa seperti kita hidup selama-lamanya. Tetapi dikala kita telah memulai untuk mengkondisikan diri kita dan
ruh nafas kita untuk ukhrawi akhirat, seolah kita akan mati besok pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini yang disponsori oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang, oleh Lazismu, kemudian oleh Bank Sumsel Babel Syariah, dan juga Masjid Kubatima sebagai fasilitator, akan semua ini merupakan rangkaian besar di dalam menggapai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi tidak hanya berzikir, tidak hanya baca Al-Quran, tidak hanya sholat, ruku, sujud, dan sebagainya. Tetapi memang kita di dalam melakukan proses ibadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam konsep beribadah kepada Allah itu tidak harus mesti kita mengejar titik tertentu, tetapi lapang hati, ikhlas kita sebagai hamba untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Pak Ustadz Heru, sambil nanti kita kembangkan di Pak episode kedua gitu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pengantar yang sudah diberikan pada kajian tazkirah kita sore hari ini. Mengawali pertanyaan pertama Pak Hasan. Amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk menggapai Lailatul Qadar atau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar? Ya. Silakan Pak Hasan. Dalam beberapa literatur kita baca bahwa dalam dimensi kurun atau alokasi yang telah disebutkan, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita melakukan zikir, salat malam, dan lebih jauh dari itu mungkin perlu itu ketika kita wujudkan bagian dari bagaimana kita masuk di malam itu. Tetapi ketika kita memahami pemahaman ibadah secara luas, artinya bahwa semua komponen yang kita lakukan dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks, katakanlah teman-teman membayar zakat fitrah, zakat malnya, dan sebagainya, itu masuk di dalam konteks ikhtiar untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti kemudian kita fokus atau berzikir saja, atau kemudian kita melakukan qiyamul lail di saat di malam hari seperti itu, atau kemudian kita rukuk sujud, kita berzikir kepada Allah, baca Al-Quran sebagainya. Tapi lebih jauh dari itu adalah berbagai konteks yang kita lakukan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mudah-mudahan Allah pertemukan dengan malam yang mulia itu. Jadi tidak bisa kita, kalau siang-siang tidak usah apa-apa gitu, nanti malam baru kita mulai beraktivitas. Ini yang perlu harus kita melakukan kajian lebih luas, bahwa semua ikhtiar yang kita lakukan di siang hari itu bagian dari proses untuk mudah-mudahan di malam hari bertemu dengan, karena memang itu kejadian atau terjadi di malam hari, di malam lailah ya, pada malam hari. Oleh karena itu kalau ditanyakan apa sih yang kita harus lakukan, ya kita berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kita terus beristighfar kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah, memperbanyak baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi tidak sekedar kita membaca, tetapi Al-Quran merupakan hudan, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai jalan kehidupan. Harus kita tahu harapan Quran di dalam nilai kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan sebagaimana Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah agar kita harus paham apa harapan dan kandungan di dalam kalimat-kalimat yang kita baca, dari ayat ke ayat, dari surah ke surah, apa sesungguhnya yang Allah harapkan dari kita, pesan-pesan melalui ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu nilai-nilai yang kita tangkap dari ayat demi ayat Quran itu adalah agar dapat mewarnai kehidupan kita sesungguhnya. Sehingga dalam lingkup 10 hari terakhir kita bagaimana sehingga mesti meraih, menggapai, mendapatkan, bertemu dengan
malam kemuliaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang nanti kita menunggu malam ini. Jangan lalu kemudian malam-malam ganjil. Tidak usah berpikir berdebat soal nanti malam ganjil 21K, 23K, 25K. Tidak usah berdebat itu. Ibadah saja, berbuat saja, bekerjalah kalian. Berbuatlah kalian. Jadi wa qul i'malu fasarallahu amlakum wa rasulahu wal mu'minun. Berbuatlah kamu, bekerjalah kalian, beribadahlah kamu, Allah dan Rasul dan orang-orang beriman yang akan menilainya. Jadi jangan kita berspekulasi di dalam beribadah. Walaupun petunjuk menyebutkan demikian, tapi kemudian jangan lalu kemudian kita berarti nunggu, kalau ganjil nunggu malam 21, 23, 25 lalu kemudian ibadah bulan lain hari lain tidak perlu gitu. Ini yang kemudian para ulama tidak menghendaki cara yang dipahami oleh umat di dalam memahami tentang malam kemuliaan itu. Iya, baik Pak Hasan, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya begini Pak Hasan, ketika melakukan iktikaf ini, terkadang kalau kita membaca beberapa literatur kan memang harus full time di masjid. Sedangkan kendala kita, kadang ada yang bekerja, ada yang kemudian di 5 hari terakhir itu harus pulang mudik misalkan. Ini kan punya keterbatasan waktu untuk melakukan iktikaf. Apakah diperkenankan untuk iktikaf itu hanya pada waktu-waktu tertentu? Misalnya dalam hari menjelang waktu sahur, misal dari jam 2 atau jam 1 malam baru kita melakukan iktikaf, atau apakah iktikaf itu juga boleh dilakukan misalnya dengan keterbatasan waktu tadi, apakah di rumah misalkan istirahat dulu kemudian iktikaf di rumah, atau memang itu harus dilakukan di masjid Pak Hasan berkenaan dengan tempat dan juga secara waktu untuk iktikaf ini Pak Hasan. Baik. Kalimat atau narasi tentang iktikaf itu sendiri memang dipahami. Kita melakukan mengkondisikan diri kita, kemudian apa istilahnya ya, kita fokus, kemudian bermunajah kepada Allah dengan menafikan atau pertama melepaskan seluruh hal yang berhubungan dengan keseharian kita. Kira-kira begitu dulu ya. Itu umumnya begitu. Jadi kita pahami secara umum bahwa iktikaf itu adalah bagaimana berdiam diri, kemudian mengkondisikan diri kita untuk tidak terganggu dengan berbagai persoalan lain, kecuali kita fokus dengan melakukan amalan, beristighfar, kita berzikir dengan Allah. Ketika pertanyaan bahwa apakah harus bisa di rumah, sesungguhnya Nabi mengajarkan kita untuk di masjid. Karena memang kalau di rumah mungkin bisa aja macam hal yang muncul ya. Mungkin bersama dengan istri kita, bersama anak-anak kita dan sebagainya, yang kemudian kalau satu tidak bersama untuk melakukannya otomatis tidak seperti itu. Maka Nabi menyunahkan untuk melakukannya di masjid. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan berbagai kesibukan, malam hari kita iktikaf, besok pagi kita berkantor, kemudian jadi memang Islam ini tidak kaku ya. Islam tidak kaku, dan kemudian kita memahami tentang bagaimana mengkhususkan diri. Kita dipilih malam hari, silakan. Lalu kemudian kalau besok pagi gimana? Kita harus kemana-mana gitu. Kalau tidak, ini wallahu alam, artinya Allah maha kaya, maha mengetahuinya. Kalau tidak, orang tidak bisa melakukan aktivitas di luar besok pagi, itu tidak mungkin. Oleh karenanya dalam pemahaman dan pemikiran saya bahwa di malam hari silakan melakukan berbagai aktivitas, mengkondisikan dirinya di masjid untuk melakukan iktikaf, dan besok hari boleh. Sekarang mau mudik ini. Sekarang mudik. Kita di malam hari mungkin dalam perjalanan, apakah di kapal atau naik kereta atau naik bis atau dengan mobil dan sebagainya. Mungkin sederhana ya, menyesuaikan dengan kondisi kita, dan kemudian dalam perjalanan katakanlah lagi sambil menyetir mobil begitu mudik melalui kapal laut dan sebagainya, kita berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar sebagaimana yang kita lakukan di masjid dikala kita iktikaf.
Allah lah yang maha mengetahuinya. Ya. Pendekatan setiap hamba dengan caranya dan kondisinya, Allah yang menentukan semuanya, Allah yang menetapkan semuanya. Itu bagian dari wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita lakukan sesuai dengan kondisi kita, di mobil kah, di kereta kah, di bis kah, di kapal kah, lakukan cara-cara demikian, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Pak Hasan. Baik, terima kasih. Berikutnya begini Pak Hasan, ini berkenaan dengan amalan ke teknis nih Pak Hasan. Ketika kita melakukan itikaf, kemudian pada malam harinya setelah Isya, itu kita melakukan sholat tarawih bersama jamaah. Dan kita menyelesaikan sampai dengan sholat witir. Karena amalan ini kan sama dengan sholat sepanjang malam keutamaannya. Kemudian ketika di malam hari untuk mengisi atau menghidupkan malam ini, apakah kita masih diizinkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak Pak Hasan? Karena ada pendapat yang mengatakan kalau sudah sholat witir itu sudah nggak ada lagi sholat sunnah. Artinya sholat itu sudah ditutup dengan witir. Atau memang masih diperkenankan untuk misal sholat wudhu atau sholat tahiyatul masjid. Ataupun sholat hajat bagi sebagian kalangan melaksanakan sholat sunnah ini. Seperti apa ini Pak Hasan berkenaan dengan ini masalah teknis di dalam pelaksanaan itikaf? Baik, makasih Ustaz Heru. Ada beberapa pandangan ulama tentang itu. Bahwa kalau sudah sholat tarawih, itu adalah pengganti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmudah. Jadi di bulan Ramadan kita lakukanlah salat tarawih itu. Ya. Nah, kemudian hubungan dengan ditutup dengan witir. Ada beberapa pandangan ulama, kalaupun tidak mau menutup dengan witir, lalu kemudian nanti akan dilakukan pada malam hari dengan berbagai aktivitas sholat sunat yang lain, itu dibenarkan. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa di saat kita sholat tarawih dan kemudian dilanjutkan dengan witir, lalu kemudian tidak boleh lagi dengan lain, enggak, kita tetap lakukan sunat-sunat yang lain. Kita berwudu, datang sholat sunat wudu, kita keluar masuk lagi bersalat sunat tahiyatul masjid, silakan. Jadi bukan berarti begitu kita sholat witir, lalu sunnah yang lain-lain sudah tidak lagi. Padahal kita masih mau ada sunnah taubat, kita sholat sunat hajat, kita sholat sunat berbagai macam sholat sunat yang kita lakukan untuk memanifestasikan diri kita di dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu. Jadi bukan berarti sholat witir selesai di sama-sama dengan tarawih, kemudian tidak lagi lakukan yang lain. Enggak, karena kita masih ntar batal wudhu, kita selesai wudhu, mau sholat sunat wudhu. Dalam konteks itu maka itu bukan berarti selesai dikunci di sunat witir setelah kita tarawih. Ya. Tetapi kita juga ingin menghidupkan sunnah-sunnah lain setelah kita sholat tarawih dan witir. Saya kira itu Pak Ustaz. Ya. Baik Pak Hasan. Nah, ini berkenaan juga kaitannya dengan amalan ke teknis lagi nih Pak Hasan. Berkenaan dengan itikaf ini kan kadang masih ada sebagian masjid itu yang tidak mengizinkan jamaah untuk tidur-tidur di dalam masjid nih Pak Hasan. Sedangkan masjid belum memfasilitasi tempat di teras masjid untuk misalnya disiapkan kasur atau alas untuk tidur. Saya lihat ada di beberapa masjid, lihat dari tayangan di YouTube, mereka di luar masjid itu di teras misalkan dengan mendirikan tenda, buat tenda-tenda seperti camping tuh Pak Hasan. Jadi disiapkan itu, jamaah bawa sendiri, kemudian kalau mereka tidak melaksanakan aktivitas yang untuk ibadah, bisa beristirahat di luar, kemudian ketika ibadah baru masuk masjid. Nah, sedangkan tidak semua masjid memiliki fasilitas ini. Apakah kemudian tidur-tidur di dalam masjid ini pun jadi suatu hal yang apa istilahnya tidak dibenarkan atau tidak dibenarkan ya, tidak pas gitu ketika kita melakukan itikaf. Padahal kita ingin beribadah tapi kita juga butuh istirahat. Seperti apa mengantisipasi ini Pak Hasan ketika ada masjid yang memang tidak mengizinkan untuk tidur di dalam ruang utama masjid seperti itu Pak Hasan. Baik. Sebelum kita berbincang lebih mengarah ke teknis itu, kita pahami dulu fungsi masjid. Nah, jadi sesungguhnya masjid itu fungsinya kalau di zaman Rasulullah itu justru masjid itu sebagai sentral kegiatan umat. Ya mungkin zaman itu karena memang rumah Rasulullah ada di masjid. Tetapi bisa kita menangkap beberapa manfaat dari
fungsi masjid. Di zaman Nabi juga orang perang juga persiapan dari masjid. Oleh karena itu, kalaulah dipahami bahwa masjid dalam tanda kutip wilayah ibadah itu tidak boleh orang tidur di sana, tetapi kemudian kita tidak menyediakan tempat tidur sebagaimana yang standar untuk orang tidur, jemaah tidur, ya tidak apa-apa, silakan tidur aja di dalam masjid. Sesungguhnya masjid yang dipahami bahwa masjid tidak hanya fungsinya untuk orang sujud saja ya, tapi bagaimana berbagai aktivitas yang dilakukan di masjid secara sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan berbagai kegiatan kebaikan, silakan dilakukan. Dan ketika dia capek, dia tidur, itu pun tidak ada masalah sebenarnya. Kalaupun itu kita masih melarang orang-orang tidak boleh tidur di masjid, maka harus sediakanlah tempat tidur untuk mereka. Jadi pertanyaan ini saya ingat ketika bertemu dengan salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ketika berkunjung ke Bangka Belitung, beliau mengatakan, teman-teman di Muhammadiyah jangan dulu melarang orang-orang pergi berobat ke dukun. Saya jadi bingung juga, kenapa ya Pak Prof, kenapa tidak boleh? Iya, karena Muhammadiyah belum menyediakan rumah sakit untuk orang berobat. Artinya logikanya seperti itu. Jadi bukan berarti boleh berobat ke dukun, tetapi dalam analogi fikih, kalau melarang di A harus siapkan B. Itu. Memahami Islam secara komprehensif ya seperti itu. Jangan larang, tetapi kemudian tidak memberikan solusi. Islam tidak demikian. Islam itu adalah agama yang memberikan jalan keluar. Islam itu adalah agama bagaimana menjawab semua persoalan-persoalan. Sehingga ketika kita melarang di A tapi tidak menyediakan solusi di B, itu justru bertentangan dengan nilai ajaran Islam itu sendiri. Maka secara teknis kalau ada solusi, bikin tenda di luar, saya pikir tidak ada masalah. Tapi saya baru lihat di YouTube juga, di Nabawi, ketika itikaf ini menyediakan kasur yang steril, kemudian ada sikat gigi, semuanya lengkap. Kita mungkin menuju ke sana, menuju ke sana. Ada juga masjid lain yang menyediakan kamar-kamar dan sebagainya. Dan itulah yang kita inginkan, bahwa masjid-masjid yang ada harus menyediakan kamar-kamar baik untuk orang itikaf maupun untuk musafir. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi pengurus masjid di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung secara umum, kita dapat mewujudkan fungsi masjid yang komprehensif. Ada ruang ibadah, ada ruang tidur, ada tempat mandi dan sebagainya. Karena masjid adalah sentral peradaban manusia. Di sana ada tempat belajar, di sana ada tempat penelitian, di sana ada tempat untuk orang ruku, sujud dan sebagainya, dan amal-amal yang lain yang dilakukan di masjid. Ya. Baik Pak Hasan, kita sudah di penghujung acara kegiatan Tazkirah sore hari ini. Mohon untuk bisa menyampaikan kesimpulan kajian kita di sore hari ini. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada Masjid Qubatimah yang telah memfasilitasi, serta kepada sponsorship Ladismu, Bank Sumsel Babel Syariah, dan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Semoga desain acara ini menjadi bagian dari jalan untuk menggapai Lailatul Qadar pertama. Yang kedua, bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau bertemu dengan malam kemuliaan, maka kita menyiapkan diri, kemudian kita terus memohon kepada Allah, karena itu adalah malam istimewa yang usianya 83,4 bulan ya, 3 tahun 4 bulan. Mungkin umur kita tidak cukup, maka pendekatan keilahian kita diasah dengan halus, dan tidak bisa kita tidak boleh melakukan rekayasa, karena mendekat dengan Allah adalah habit, adalah kebiasaan baik untuk kita dekat. Karena itu tidak bisa direkayasa. Yang ketiga, dengan
dengan kesungguhan dan keikhlasan, tidak usah menghitung-hitung jumlah, karena bagi Allah kamu beribadah tidak untung bagi Allah, kamu tidak ibadah pun tidak rugi bagi Allah. Maka hamba datanglah kepada Allah, dan kemudian hanya Allah lah yang menetapkan segalanya. Ya. Kira demikian, terima kasih dari saya, dan mohon maaf kepada semua khalayak yang mengikuti acara ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Heru yang telah memandu acara ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tazkirah Masjid Agung Kubatimah Kota Pangkal Pinang, demikian kajian kita sore hari ini, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh tilawah Al-Quran menjelang berbuka puasa oleh Adinda kita, Adinda Debbie Al-Ghadizah. Selanjutnya kami silakan kepada Adinda Debbie untuk menyampaikan tilawah Al-Quran. Terima kasih Pak Hasan waktunya, nasihatnya. Silakan Dek, lanjutkan Dek. Ini ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum litunzira
Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun Dzalika